Selamat siang Bu Lastri. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu? Bagaimana dengan Ibu? Wah, alhamdulillah juga sehat. Ibu, ada waktu nggak? Ada? Wah, boleh ya saya meminta waktunya? Saya Boleh, mau, boleh. ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi tentang ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini loh Bu ya, saya baru saja mendapatkan teguran nih dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks siswa. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya seperti tersinggung Bu dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Aduh, saya jadi bingung. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sebenarnya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Oh gitu. Kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas aja Bu ya dalam menyampaikan materi dengan siswa. Terus hal tersebut saya rasa sebagai implementasi dari kurikulum sekarang ya Bu ya, kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi saya merasa karena Merdeka Mengajar, jadi saya menggunakan apa yang biasa saya gunakan Bu. Baik, kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran, kemudian artikel ilmiah, kemudian saya menggunakan biasanya kuis-kuis digital atau permainan digital dan lain-lainnya sih Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir, penggunaan buku teks ini sebenarnya tidak menghambat untuk siswa bereksplorasi, bahkan bisa menjadi memperkaya referensi siswa dalam mengeksplor materi pembelajaran sih ya. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan jadi sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, malah semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, yang saya pikirkan untuk pertama kali ya menyelesaikan masalah ini adalah saya menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya yang telah membuat beliau kecewa, membuat pengawas kecewa. Kalau memang memungkinkan, saya ingin langsung bertemu dengan pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan masalah atau salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya internet, video pembelajaran, dan buku teks siswa juga, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen
usahakan untuk selalu membuat rencana pembelajaran, Bu, ya, yang menggunakan sumber belajar, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya dan sesuai harapan ya, Bu. Ya, Bu Lastri, terima kasih ya Bu Lastri atas waktu dan sharingnya mau mendengarkan curahan hati saya. Mudah-mudahan kita ini menjadi guru yang dirindukan oleh muridnya dan menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin.